Hey guys, apa kabar? I hope you're well. Welcome back to Ilvan Monolog di episode ketiga. Tapi mungkin sekarang udah bukan monolog lagi karena di sini ada Danita. Ya, Danita adalah istri gue. Just super obvious. Tapi karena dia juga sekarang lagi kuliah di Public Policy di London School of Economics di London, jadi pasti akan sangat menarik untuk bisa bahas isu-isu politik dengan perspektif dari akademis. Jadi kita bisa banyak lihat lah dari isu seperti apa. Di tema kita kali ini kita akan bahas hal yang cukup spesial karena bertepatan dengan akhirnya finally Inggris keluar secara resmi dari Uni Eropa, yaitu minggu lalu sebenarnya tanggal 31 Januari 2020. Finally. Setelah 2 kali ganti Prime Minister, Theresa May ganti David Cameron ganti Theresa May, terus Theresa May ganti Boris Johnson, terus 2 kali pemilu, akhirnya Inggris keluar juga dari Uni Eropa. Tapi gue mikir kayaknya kalau sekarang kita langsung bahas Brexit agak-agak berat nih gitu. Kita coba dulu kasih intro tentang apa sih bedanya politik di Indonesia sama politik di Inggris. Jadi buat teman-teman yang ngikutin politik Indonesia, ini bagus banget dan sangat relevan sebagai bahan pembelajaran kita semua. Dan ini seru banget menurut gue temanya kali ini. Karena di sini kita akan bahas tentang apa sih bedanya politikus yang berkarir di Indonesia dan yang ada di Inggris. Apa aja bedanya? Sebenarnya politikus di mana-mana ya sama aja ya, politikus juga. Iya. Cuman di sini kita coba akan lihat gimana sih dari backgroundnya mereka, pendidikannya gimana, terus pekerjaannya apa aja sebelum jadi anggota DPR ya, atau sebelum jadi MP kalau di Inggris. Dan yang penting adalah isu apa yang sebenarnya dijual ketika kampanye, isu apa yang sering dibawa ke media dan jadi perbincangannya. Dan yang terakhir nanti kita coba intip gajinya. Iya, tapi selain gaji, kita juga pengen tahu sebenarnya bedanya berapa sih kalau biaya mau jadi anggota DPR di Indonesia sama jadi anggota MP atau member of parliament atau anggota DPR juga di Inggris. Kira-kira aku cocok punya modal nggak kira-kira? Iya, tergantung. Kalau tabungan kita cukup ya bisa kali. Kita bahas dulu aja yang pertama. Kita bahas yang pertama ya. Nah, kalau soal dari pendidikan, ternyata 82% dari MP di Inggris itu dia lulusan minimal S1, S2 atau S3 gitu. Jadi masih ada yang nggak lulus S1 ya? Maksudnya masih ada yang SMA juga ya? Iya. Jadi masih sekitar 18% itu di 2017 kemarin itu mereka memang belum nggak ada gelar lah. Nggak punya gelar. Iya, betul. Jadi masih ada keterwakilannya itulah. Yeah. Tapi nih kalau ngomongin soal kampus, ternyata ini tuh didominasi sama 2 kampus tertua di Inggris. Nah itu kita tahu lah semuanya, Oxford, Cambridge. Bukan UI ya? Bukan UI dan bukan LSI. Jauh juga ya. Sedih. Oxford sama Cambridge. Ya. Disebutnya apa? Disingkatnya apa kalau di sini? Oxford ya. Ya. Menarik banget Oxford. Oke. Nah, terus, di Inggris itu kan dia sekolahnya itu public schoolnya udah bagus dan public schoolnya itu gratis. Tapi ternyata masih cukup banyak MP, sekitar 29% itu mereka lulusan dari private school. Aku kemarin ngeliat, ini penting banget sih, karena private school itu aku kemarin ngeliat harganya bukan private school yang keren banget di London ya, tapi kayak di desa-desa gitulah ya, nggak desa-desa amat sih. Itu kalau nggak salah per semesternya 7.000 pounds, jadi sekitar 130 jutaan something. Berapa? 130 juta. Dalam pound? 7.000. Wih. Banyak banget. Wih. Padahal mungkin kalau kita ngelihat secara gaji rata-rata orang Inggris ya kurang lebih sekitar 2.000-an pound lah sebulan, 3.000 pound lah rata-rata lah segitu ya. Artinya kalau kalangan menengah biasa yang gajinya segitu nggak akan mampu kecuali tabungannya banyak ya. Tapi kalau hidupnya biasa-biasa aja emang nggak mampu sih. Berarti kira-kira sepertiganya ini ya dari high income family lah ya.
gitu. Dan kalau di Inggris itu kan ada 2 partai kan yang besar. Iya. Ada konservatif sama satu lagi Labour. Nah, konservatif ini yang biasanya emang dari elit itu biasanya dari konservatif, dan emang benar sekitar 34%-nya, hampir sepertiganya kan berarti memang lulusan Oxford Cambridge itu untuk konservatif. Oke. Gitu. Nah, terus juga aku mikirnya isu pendidikan ini sangat terasa banget sih di Inggris gitu ya. Kenapa? Pertama tadi kita bilang bahwa ada dominasi ruling class ini dari kampus Oxford sama Cambridge. Jadi bayangin aja lah kalau mungkin di Indonesia semua lulusan anggota DPR, presiden segala macamnya itu lulusan UI, UGM, ITB gitu. Kalau Indonesia kan enggak ya, cukup beragam ya. Bahkan UI belum pernah jadi presiden so far gitu ya. Yang menariknya juga adalah kalau kita tarik ke belakang dari segi sejarah, Inggris itu punya 57 PM dari tahun 1700. Nah, dari 57 PM-nya itu 43-nya itu dari Oxford atau Cambridge. Jadi hampir 80% Prime Minister itu dari 2 kampus itu. Bahkan yang baru sekarang dari Oxford kalau nggak salah ya. Iya. Ya, jadi yang sebelumnya juga dari Oxford juga, Theresa May gitu. Bahkan yang menariknya ini sedikit fakta aja. Waktu zaman David Cameron, PM-nya kan David Cameron. Oposisinya itu ternyata satu jurusan sama David Cameron. Jadi mereka sama-sama dari PPE Philosophy and Economics dari Oxford. Wah, itu sama kayak Maudy Ayunda. Oh gitu ya, sama ya. Waduh, calon presiden bisa jadi. Nah, tapi juga isu besar yang di sini adalah selain karena memang mereka menguasai banyak wilayah-wilayah di perekonomian, politik segala macam, tapi juga yang paling penting itu kalau kita ngelihat secara dari mana sih mereka berasal gitu ya, orang-orang yang Oxbridge ini dari mana berasalnya itu kalau kita trace back ya mereka berasal dari private school gitu loh. Nah, ini faktanya kita bisa lihat dari seluruh anak-anak di Inggris cuma 7% yang masuk ke private school. Tetapi kalau kita ngelihat secara rata-rata anak-anak Oxford sama Cambridge ini 44%-nya berasal dari private school di Oxford gitu. Tapi jangan di framingnya kayak gitu dong. Nggak berarti semua yang lulusan Oxford Cambridge ini adalah lulusan high income terus dari elit, belum tentu gitu. Theresa May sendiri cerita kalau dia tuh dulunya kan lulusan grammar school. Dia bukan dari keluarga yang elitis gitu ya. Yang elitis enggak, tapi dia emang karena sistem pendidikannya bagus di sini dia bisa masuk grammar school. Di sini kalau di Inggris tuh yang sekolah bagusnya tuh kayak disebutnya grammar school. Bisa dari situ dan akhirnya bisa masuk Oxford Cambridge. Dan gak ada salahnya juga kali kalau misalnya satu pemerintah didominasi sama kampus yang emang kualitasnya bagus gitu. Ideologinya bagus, mereka bisa ngasih paling enggak ketika berdiskusi satu level lah gitu loh. Iya, bisa ngobrolnya nyambung gitu. Iya betul. Cuman isu besarnya adalah ketika kebanyakan dari 2 kampus ini yang mereka udah bikin network dari zaman kampus segala macam ya, orang-orang yang akan di-point ya teman-teman dekatnya mereka aja gitu loh. Jadi judge-nya, jaksa agung, menteri, ya teman-teman networknya mereka, lulusan Oxford, lulusan Cambridge gitu loh. Yang mana menurutku pasti akan sangat menghambat social mobility dari orang-orang dari kampus lain atau mungkin dari jalan lain gitu loh. Sehingga yang menjadi isu besar sekarang adalah 2 hal, yaitu adalah diversity of thinking sama apakah mereka ini menggambarkan orang Inggris sebenarnya gitu loh. Diversity of thinking jelas bahwa ya pilihannya ekonomi yang ada di Oxford sama yang ada di Cambridge gitu loh, secara mazhab gitu ya. Jadi nggak banyak perbedaannya gitu loh. Yang kedua, ya ini nggak menggambarkan secara umum orang-orang Inggris gitu loh. Nah itu yang sebenarnya jadi isu yang cukup besar. Nah kalau dari segi background pendidikan anggota DPR di Indonesia sendiri gimana? Nah, yang surprising adalah, yang mengejutkan ketika aku tahu adalah ternyata mayoritasnya itu lulusan S2 loh. Wow. 37%. S1 justru 35%. Ada S3 lah 9%. Nah, masalahnya apakah
kualitas pendidikannya setara Oxbridge. Ya enggak lah pasti. Cuman menurutku menarik banget karena selama ini kan kita mikir wah anggota DPR kontribusinya nggak banyak. Apakah mereka juga bikin undang-undangnya mungkin kontroversial kemarin undang-undang KPK dan seterusnya gitu. Tapi kalau ngeliat dari segi backgroundnya ternyata mereka background sangat educated gitu loh. Ya bahkan ada Tapi S3 9%. gelar tidak mencerminkan kualitas pendidikan. Iya betul, tapi Tidak mencerminkan kualitas cara berpikir. iya betul, tapi apa namanya at the first glance ini indikator menarik gitu loh kalau kita melihat Iya. dari segi pendidikan gitu ya. Cuman sayangnya kita nggak punya data dari kampus mana mereka berasal. Mungkin asik kali ya kalau kita bisa tahu ya kampusnya dari mana aja gitu. Again gue nggak ada judgement terhadap kampus dari mana aja, tapi ya kalaupun ada it will be so interesting. Itu sih. Nah, selanjutnya kita bahas soal pekerjaannya gitu. Menurutku ini menarik. Karena apa? Karena kayaknya ada tren belakangan ini makin kesini semakin banyak artis-artis yang jadi masuk ke dunia politik gitu, atau mantan artis. Jadi kayak semacam pensiunnya itu jadi Anggota DPR gitu masuk ya. ke politik, betul. Dulu aku tinggal di Bekasi, memasuki masa kampanye, udah banyak foto-foto dipajang gitu ya pada kampanye-kampanye. Loh ini banyak wajah-wajah yang aku kenal gitu. Walaupun kadang nggak semua artis besar gitu loh. Iya, nggak harus besar. Betul, kayak misalnya pernah main sinetron berapa kali, atau pernah masuk di TV. Pokoknya adalah salah satu pemain sinetron. Dulu dia main sinetron di bulan puasa. Dia maju dapilnya itu di Bekasi. Dulu aku yakin banget dia nggak akan kepilih. Tapi ternyata akhirnya dia terpilih. Dan ketika aku ngobrol sama ibu-ibu tetangga di rumahku, ibu-ibu itu yang milih ya karena familiar ya wajahnya ya. betul. Nah sebenarnya again nggak ada masalah, siapapun boleh maju jadi wakil rakyat gitu ya selama fit dan selama ya syarat-syarat terpenuhi lah. Cuman ada 2 poin penting yang perlu kita kritisi di sini. Yang pertama adalah sebenarnya motifnya apa gitu loh dari artis ini untuk maju. Dan kayak tadi bilang kan sebenarnya kontribusi juga apa gitu. Beberapa pengamat bilang memang kontribusinya belum banyak, terutama apakah mereka itu mampu untuk menguasai isunya, permasalahannya, dan juga kan jadi anggota DPR kan nggak sekedar cuman ikut rapat gitu loh, tapi juga mampu membuat hukum, membuat peraturan, undang-undang. Nah itu yang Dan yang penting adalah menyuarakan apa yang jadi aspirasi. kebutuhan, jadi bisa menjadi membawa solusi gitu untuk jadi masalah-masalah yang di konstituennya gitu. Nah isu kedua adalah sebenarnya kayak tadi kamu bilang, artis ini masuk ke dunia politik. Jadi ada simbiosis mutualisme juga. Si artisnya mungkin bisa mengabdi kalau memang motifnya tulus gitu ya, atau mungkin juga menjadi sarana untuk mencari Sumber income lagi. Yang ketiga juga bagi partai ini sangat menarik gitu loh. Karena apa? Karena kan partai sekarang berlomba-lomba untuk bisa masuk parlemen kan. Terutama ketika kemarin parliamentary threshold itu dinaikin gitu loh di tahun 2019 kemarin gitu. Sehingga ya tentu bagi partai cara paling mudah adalah gimana caranya menggaet figur yang publik itu udah tahu, sehingga partai nggak perlu keluar banyak modal untuk naikin suaranya. Yang kedua, artis kebanyakan secara ekonomi sudah cukup mandiri gitu loh, sehingga kalaupun dia harus berjuang sendirian misalnya, keluar modal dulu ada gitu, jadi nggak repot-repot lah gitu ya. Makanya kemarin aku juga nggak surprise, ingat banget ada isu mahar artis. Jadi ada artis yang pindah dari partai A ke partai B gitu, itu ada maharnya sekian puluh miliar gitu loh. Ya wajar-wajar aja karena ya itu bisa menarik suaranya partai tersebut gitu loh. Dan yang aku tahu ya, kayak gini tuh gak cuma di Indonesia gitu. Dari teman-temanku yang orang-orang Latin pun bilang kayak di negaranya tuh kayak gitu. Negara-negara Amerika Latin banyak gak cuman artis-artis yang pensiun kemudian masuk ke politik, tapi juga pemain bola tuh. Iya, kayak kalau di Brazil tuh si Romario, kalau teman-teman masih ingat World Cup 94 ya.
sekarang jadi anggota DPR. Terus kalau di Filipina juga si Manny Pacquiao juga sempat jadi anggota DPR gitu. Jadi ya 11-12 lah kira-kira ya. Kalau di Inggris gimana? Nah, di Inggris ini aku nggak punya literatur yang jelas sih. Ada sih satu halaman menjelaskan, tapi kayaknya trennya nggak banyak gitu loh tentang public figure yang artis jadi anggota DPR ya. Nah, cuman yang menariknya di sini adalah karena ada dua partai besar di Inggris. Nah, dua partai ini punya background pekerjaan yang sangat kontras dan sangat berbeda. Nah, kalau dari segi pertama konservatif, ini kan partai pro bisnis, teks yang lebih rendah dan segala macamnya. Makanya 40% dari anggota konservatif itu adalah entrepreneur atau pengusaha gitu loh yang pro bisnis. Selebihnya ya kayak lawyer, barrister gitu-gitu. Ini ibaratnya kalau di ekonomi kan selalu ada capital, labor gitu. Ini orang-orang yang punya capital gitu ya. Ya, kapitalis lah intinya gitu kan. Nah, yang kedua labor gitu. Labor ini karena partainya identik dengan pro buruh, maka sebagian besar MP-nya ya anggota buruh, aktivis masyarakat, aktivis NGO. Sebagian kecil ada yang dari profesi legal, dan juga yang sekarang banyak itu dari kalangan-kalangan blue collar gitu. Jadi cukup banyak. Nah, ini sebenarnya sangat menjelaskan nanti di bagian berikutnya kita ngomong soal isu, karena dari backgroundnya aja udah kelihatan apa sih yang mau dibawa gitu loh. Si konservatif ngebawa isu apa, labor isunya apa, itu sangat kelihatan. Dan memetakan politik Inggris tuh gampang gitu. Maksudnya kelihatan banget kontrasnya antara konservatif dan labor gitu. Dan mereka pun kayaknya sampai kapanpun gitu ya, oposisi gitu. Walaupun sebenarnya nanti kita juga bisa lihat ini Brexit ngaruh banget terhadap swing voters, terutama di kalangan-kalangan labor di North of England. Itu yang bisa kita coba lihat sebentar nanti di sana.